Halo semuanya, dan selamat datang kembali di seri Bahas Mod, di mana kita akan bahas mod tidak hanya dari segi gameplay dan juga cara mainnya, namun juga pembahasannya secara sains di dunia nyata ya, kalau bisa. Dan sekarang mod yang akan kita bahas ini adalah mod teknologi, ya, yang pertama kali kita bahas di channel ini kebetulan, dan bisa dibilang salah satu mod teknologi yang cukup legit, cukup menarik ya, cukup sesuai, cukup akurat mungkin dengan dunia nyata. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasan mod ini. Tapi sebelum itu, sedikit disclaimer, perbuatannya memang agak bodoh untuk membandingkan antara mod Minecraft dengan dunia nyata. Karena mod Minecraft ini adalah fiktif, yang jelas akan berbeda dengan dunia yang aslinya. Akan tetapi, kenapa tidak kalau misalkan kita bisa mengambil pelajaran dari dia secara edukatif dan juga sains? Karena fiktif itu tidak harus sesuai dengan dunia nyata kok. Supaya bisa lebih fun untuk dimainkan. Karena memang esensinya hanya untuk fun saja. Tapi ya kita akan bahas saja secara sains. Jadi mari kita lanjutkan lagi pembahasan ini. Oke, kalian udah bisa lihat langsung di depan kalian ada banyak sekali hal yang ada di sini. Dan kita akan jelaskan satu-satu ya, ini apa sih yang ada di sini, banyak banget. Oke, pertama seperti biasa kita mulai dari pembahasan dari modnya. Mod yang aku bahas kali ini adalah yang namanya Immersive Engineering ya. Ini adalah mod yang sudah ada dari cukup lama, dari versi 1.7.10 sampai 1.21, bahkan di versi terbaru pun masih ada. Dia adalah mod teknologi. Ya, mod teknologi ini adalah satu kategori mod yang favoritku. Meskipun memang aku kurang tahu juga tentu saja secara sains, tapi jelas kalau disuruh mainin mod mana, kategori mod mana yang paling aku suka, aku bakal pilih mod teknologi ya, selain mungkin mod-mod lain yang juga sebenarnya menarik juga sih ya, kategori mod yang lain lebih tepatnya. Oke, dan ini adalah mod teknologi dimana kita di istilah dari teknologi itu adalah kita memproses hal-hal gitulah ya. Nah, di sini dia merupakan mod teknologi dengan certain sum yang berbasis pada konsep dan ya mod asset created by Deden Hajat. Ini aku ambil langsung dari overview modnya ya. Dan di paragraf yang kedua ini menarik, yaitu dia itu benar-benar terinspirasi dari teknologi real life ya, atau dunia nyata. Dan memang setelah aku cek, setelah aku mainin mod ini juga ya, karena ini mod cukup banyak aku temukan. Kalau kalian mainin mod teknologi gitu, ini hampir pasti masuk ya, immersive engineering. Dan memang secara dunia nyata ini cukup cukup kuat ya. Nah, sini ada banyak kali hal yang bisa kalian yang ada di immersive engineering ini. Dan tentu saja kalau kita masuk ini kita butuh dua komponen utama. Ini nggak harus sih, tapi ada dua komponen utama yang harus kalian bikin, yaitu immersive manual. Ini adalah buku untuk immersive engineering yang kalau kalian mau tahu secara detail modnya, cara mainnya, kalian bisa baca langsung di sini bukunya. Semuanya udah cukup lengkap ya, dari power, dari tool, dan mesin-mesinnya gitu ya. Kemudian juga ada engineer hammer, ini juga sebagai konfiguratornya juga untuk setiap mod P ini, macam kunci Inggrisnya lah ya, karena setiap mod teknologi itu hampir punya yang namanya kunci Inggris, atau ya istilahnya yang untuk mengonfigurasi gitu ya. Ya, ini adalah tool untuk bikin wire ya, atau kabel, yang ya cuma itu aja sih fungsinya. Oke, kemudian juga ada tambahan baru, yaitu ada tanaman nih yang dinamakan industrial hemp. Jadi mod ini juga ngasih tanaman baru yang namanya industrial hemp. Ini aku lupa riset lagi untuk ini, tapi intinya dia bisa kalian pakai untuk bikin semacam kabel, ya semacam kabel gitu, atau kain juga ya kalau misalkan kita lihat. Dia itu ngasihnya namanya industrial hemp fiber. Ini salah. Ini aku masuk ke mode cheat ya, jadi agak aneh. Ya, kalian bisa pakai dia buat bikin hemp rope ya, macam tali gitu. Atau kalian bisa pakai dia buat bikin string juga. Dan ada taut fiber ya. Ya, taut fabric yang bisa juga dipakai untuk melapisi kabel.
Ya, jadi dia bisa bikin semacam kain atau pabrik gitu ya. Apa? Ya, macam kain gitu dan juga benang, ya gitulah ya tanamannya. Dan bentuk bijinya itu adalah seperti ini. Ya, dan kalian bisa nemuin ini di overworld ya. Kalian hancurin grass saja atau tall grass, kalian bakal dapat ini ya, seednya dan kalian tinggal tanam saja. Sayangnya ini malah jadi es ini ya airnya. Dia agak apa? Nggak tumbuh. Oke, kemudian kita masuk ke mesin-mesinnya. Nah, langsung aja kita masuk ke mesinnya. Di sini ada dua mesin fundamental yang perlu kalian crafting kalau kalian mau masuk lebih dalam ke immersive engineering, yaitu ada coke, ini coke brick ya, dan juga coke blast brick. Yang coke brick ini tinggal kalian klik kanan aja. Nah, ini immersive engineering ini fungsinya juga untuk selesain apa mesinnya ya, atau sebenarnya bukan mesin sih, tapi ya nanti kita lihat lah ya. Yang dia itu merupakan multi block ya, atau blok mesin yang terdiri dari lebih dari satu blok ya. Jadi di sini ada 27 coke brick kan, 3 kali 3 kali 3. Ini dia. Dan kalian perlu selesaikan dia dengan ngeklik dia pakai engine hammer. Klik kanan dan dia bakal berubah jadi coke oven ya. Ini adalah oven untuk ditaruhin koal ya. Dan dia bakal ngasilin yang namanya coke ya. Nanti kita lihat. Mana ya di resepinya. Ini dia coke oven. Dia bakal berubah jadi namanya coal coke dan ngasilin byproduct yang namanya creator oil ya. Ya, ini bisa dipakai buat bikin 3D plank ya, untuk crafting-crafting sih biasa. Tapi coal coke ini menarik karena setelah aku cek, memang ini sangat akurat dengan dunia nyata, dimana batu bara itu bisa istilahnya dibakar lagi tanpa oksigen ya katanya, karbonisasi mungkin, yang intinya dia bisa istilahnya meningkatkan efisiensi dari batu bara ya, yang bisa ya menjadi bahan bakar yang lebih bagus lagi. Karena seperti yang kalau kalian lihat juga burn time-nya atau berapa banyak item yang bisa dibakar olehnya, coal kan cuma 8 item ya, sementara coal coke itu sampai 2 kali lipat nih ya. Sampai 16 item, cuma satu loh nih, bukan dua. Jadi ya dia bisa istilahnya meningkatkan efisiensi dari pembakaran batu bara atau coal. Dan batu bara ini atau coal coke ini itu akan dipakai buat ini blast brick yang nanti akan berubah jadi crude blast furnace ya. Ini mesin pembakaran yang kita pakai untuk ngebakar iron dan kita ubah dia menjadi besi ya. Dia ada yang namanya steel. Jadi di Massive Engineering dia juga ngasih kita yang namanya steel atau besi ya, yang bisa kalian crafting langsung dari crude blast furnace-nya ya nih. Jadi iron besi kita itu tinggal kita bakar aja. Untuk fuel-nya dia ada ngasih ya. Nah, kalian bisa pakai coal coke yang ini. Ini dia makainya yang dari mod lain pula ya. Tapi intinya nih coal yang sama juga bisa dipakai untuk ngebakar iron ya, menjadi steel. Ini dia steelnya. Ini tekstur yang dari thermal foundation ya. Sementara steel yang asli yang dari immersive engineering ini, dia ada steel juga namanya yang kayak gini teksturnya ya. Tapi intinya sama kok, meskipun mereka beda mod, tapi fungsinya tetap sama di mod pack ini. Dan selain itu, blast furnace ini bisa kita upgrade menjadi versi yang lebih kuatnya lagi, yaitu kita tinggal taruh aja blast brick ini dengan steel plate. Kalian juga bisa langsung baca sih di sini, di sini kayaknya. Bukan di mana ya? Ini dia di awal-awal, yaitu co-oven sama crude blast furnace. Dan ini bisa di-upgrade ya. Ini cuman ya kalian bisa langsung lihat di detailnya gimana. Dia bisa ditingkatkan lagi menjadi improve blast furnace, dimana kalian bisa bikin dia ya sama kurang lebih 3 kali 3, tapi di atasnya kalian kasih hopper saja. Hoppernya ada di sini, bukan. Kenapa aku lupa naruh hoppernya di mana? Ada di sini, oh ini dia. Yang nanti kalian lihat ya itu apa?
Nah, ini dia jadi steel dan ngasih byproduct flag ya, yang bisa kalian pakai untuk macam-macam lagi seperti clay, dirt, kemudian ya ada juga jadi sand. Dan ya ini bisa ditingkatkan lagi menjadi, ini kalian tinggal gabung aja blast plate-nya dengan steel plate, dia bakalan kenapa nggak bekerja ya. Kayaknya bukan steel plate yang ini ding, enggak ding, dia harus di atas ini, ini dia menjadi reinforced blast plate. Dan steel plate ini bisa kalian dapetin dari ya cukup press aja ini di penyek di geprek aja steelnya ini, entah di mana gitu lah ya. Kayaknya bukan yang entah kenapa nggak ada resepnya, tapi intinya kalian cukup geprek aja steelnya dengan ya kalian tinggal lihat aja GI-nya tergantung modpack kalian, dan kalian bisa nge-improve dia menjadi versi yang ini lebih bagusnya ya, seperti ini 3x3 seperti biasa, dan kita tinggal kasih hopper di atasnya. Cukup kalian selesaikan dengan engineer hammer dan boom, dia jadi blast furnace yang lebih fancy daripada yang sebelumnya. Bahkan dia ada terobong asapnya di atas gitu. Dan ada outputnya di sini. Nah, ini khas juga di Immersive Engineering, di mana input dan outputnya itu jelas ya. Kalian harus input kemana dan outputnya kemana gitu. Mau kalian masukin itemnya kemana dan keluarnya bakal kemana. Ini jelas keluarnya di depan. Kalian juga bisa baca di bukunya kalau kalian mau lebih yakin lagi. Dan juga di sebelah sini kiri kanan ini ada tempat untuk yang namanya ini dia blast furnace preheater. Tapi ini kalian perlu ngasih energi ya kalau kalian mau ini. Tapi intinya dia dipakai untuk mempercepat improve blast furnace ini ya. Oke, dan juga ada hal lain seperti ada namanya kiln brick. Ini nggak wajib kalian bikin, tapi dia cuma 2x2 aja, nggak kayak yang ini 3x3. Dan ya kita selesaikan aja. Yang intinya dia dipakai untuk menggabungkan item-itemnya. Coba kita cek. Ini karena ada apa yang lain jadi nggak ini. Nah, ini contohnya. Kalian bisa pakai dia buat ngegabung-gabungin material ya, seperti bronze ya atau invar, electrum gitu. Ya seperti itu aja sih. Dan juga ada yang namanya engineer workbench. Ini tempat untuk nge-crafting beberapa komponen di immersive engineering ya. Jadi ada banyak banget blueprint yang kalian bisa crafting. Tapi yang akan sering kalian pakai ya ini sih, yang kedua pertama nih yaitu crafting komponen dan juga metal press ya. Crafting komponen ini kalian bisa pakai untuk nge-crafting ya komponen-komponen dari immersive engineering. Dan yang kalian bisa pakai buat bikin mesin-mesinnya pasti nanti kita akan lihat. Dan press mode ini untuk metal press ya, ada mesinnya. Kita pakai ini khusus buat yang namanya metal press ya, tapi nanti kita lihat aja. Oke, kemudian begitu saja sih untuk awal-awalnya. Kalian bakalan perlu qualcomm untuk bikin yang namanya steel. Dan steel ini bakal kalian pakai untuk macam-macam hal ya, seperti sini. Nah, di sini tentu saja karena ini mau teknologi, kalian butuh namanya energi ya. Energi ini cara dapetinnya di mana? Di immersive engineering ini dia menyediakan juga namanya generator. Nah, di sini ada selain itu, sebelum itu kita perlu tahu juga cara transfernya gimana. Kan percuma ya kalau kita bikin energi tapi nggak tahu cara pindahnya gimana. Nah, kita punya banyak banget opsi di sini, tapi immersive engineering itu menyediakan 3 tier ya, yaitu yang pertama LB, yang kedua MB, dan yang ketiga paling tinggi yaitu HP ya di high. Aku asumsikan low voltage, high voltage, dan medium voltage maksudnya, dan high voltage ya. Aku belum riset tapi seharusnya sih ya kalau berdasarkan urutannya, karena LB ini memang yang paling rendah secara transfernya. Kemudian NV yang medium, sementara yang paling tinggi itu HP ya. Dan di sini kalian lihat ada dua macam kabel di sini, yaitu ada yang LV biasa, wire coil, sama yang insulated ya. Nah, ini penting juga karena insulated ini, karena wire yang biasa itu bakalan ngasih kalian damage ya. Jadi kalian bisa istilahnya setrum
Aku nggak akan ilustrasikan ke sini sih, tapi intinya kalian bakalan kesum kalau misalkan kalian nggak pakai yang insulated ya. Insulated ini jauh lebih aman karena dia sudah dilapisi sama top fabric ya, yang sebelumnya kita lihat dia dipakai yang pakai industrial hemp fiber itu. Dan ya otomatis kita ada bisa nyentuhnya dengan aman lah ya. Karena istilahnya kabelnya itu dilapisi dengan insulator supaya energinya nggak keluar-keluar gitu istilahnya. Juga ada juga pasti kapasitornya, tempat untuk menyimpan energinya. Ada ya LV, MP, sama AP juga kapasitornya. Dan untuk generatornya, ini ada dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah kinetik, dan yang kedua adalah thermoelektrik ya. Ada lagi, kalau di buku ini juga dijelaskan sih, sebenarnya nggak cuman ini dua saja. Ada beberapa hal, contohnya breaker switch entah apa, transformer. Kalau aku kan cuma 1, 2, 3 ya. Sama ini di, ya 1, 2, 3, 4. Mungkin yang lain agak antara jarang atau bukan generator sebenarnya. Yang dua kita lihat nih di sini ya, power generation sama thermoelectric generator. Thermoelectric ini intinya mendapatkan energi dari panas lingkungan ya, panas dan dingin, perbedaan suhu lebih tepatnya. Dan ada dua lagi yaitu diesel generator dan lightning rod ya. Lightning rod ini juga jarang ku lihat ada yang pakai, tapi diesel generator ini menarik ya. Nah, nanti bakal kita bikin. Tapi yang paling masuk akal atau yang paling mudah biasanya itu ada yaitu kinetic dynamo. Dimana kita tahu dynamo ini dipakai untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik ya. Dan dinamo ini bisa digerakkan dengan dua hal, yaitu windmill dan juga water wheel ya. Yang di depan kalian ini adalah yang besar ini, yaitu namanya water wheel. Mana dia adalah roda yang diputarkan dengan air ya. Jadi air mengalirkan ke sini. Ini biasanya syarat yang sering kupakai sih kalau aku bikin water wheel gini. Kincir air ya namanya. Dan dia bakal ngasilin kita energi ya di sini. Kemudian juga ada yang namanya windmill, yaitu kincir angin ya, di atas sana itu. Yang dia itu semakin tinggi, dia akan semakin cepat ya, atau semakin banyak mengenerate energinya. Tapi kalau mau lebih cepat lagi, kalian bisa langsung taruh aja top fibernya di kincir anginnya. Ini mau ku coba, coba aku taruh, tinggal kalian klik kanan aja. Bentar. Cara klik kanannya gimana ya? Seharusnya atau ini sudah belum deng? Harusnya belum. Coba aku cek. Kenapa ini nggak mau ditaruh? Atau salah ya? Kayaknya bukan yang ini deng. Salah. Nih harusnya windmill cell jeng. Aku salah ambil, salah. Yang ini windmill cell namanya. Oh, oke. Kalian tinggal klik kanan aja. Nah, ini dia. Dia berkurang satu ya, dan kalian lihat ada satu yang sudah sudah dibungkus. Tinggal kalian klik aja sampai semuanya jadi ya, dan kalian bisa ngelihat dia bakal makin cepat mutarnya tadi ya. Oke, kemudian kemudian juga thermoelectric generator ini, kalau kalian baca di bukunya, dia bisa digunakan untuk mendapatkan power dari dua suhu ya. Ada suhu yang panas dan juga suhu yang dingin. Dan kalian bisa langsung dikasih lihat suhu-suhu dari setiap blok yang ada di Minecraft, atau sebenarnya modded ya, atau ada berapa blok yang modded atau yang ditambahkan oleh mod ya. Cara bikinnya, kalian cukup taruh aja di sini dan cukup taruh aja dua sisi di sini. Nah, ini dia. Ini harusnya sudah langsung generate energi. Ini aku bakal pakai MP aja. Kenapa nggak pakai HP? Karena aku pernah pakai dia dan entah kenapa dia nggak ada versi insulatednya. Ini aku cari juga nggak ada seharusnya insulated. Ya, cuman yang LV sama NV. Jadi mungkin high voltage ini agak bahaya. Mungkin kalau kalian yang teknik elektro mungkin lebih ngerti ya kenapa yang high voltage itu nggak ke cover. Tapi harusnya sih tetap
tetap bisa di ini ya, entah kenapa dia nggak mau di bungkus. Oke, bakal kita coba aja pakai ini. Harusnya sih tetap aman ya. Nah, untuk connecting wire-nya, nah cara untuk mengconnect wire-nya kalian cukup klik aja ini koilnya ke satu konektor dan kalian juga taruh dia ke konektor lain atau ke relay ya. Relay bisa nampung lebih banyak kabel, sementara yang konektor ini cuma bisa satu sayangnya. Jadi kalian harus taruh dia di relay supaya bisa nyambung itu. Mereka 1, 2, 3 ini nyambung ke satu tempat. Dan kita bisa taruh dia di satu kapasitor supaya lebih ya lebih hemat mungkin. Ini dia. Dan juga aduh aku perlu ngecek lagi ya. Dan seperti biasa kalian harus ngatur lagi input outputnya. Di sini kayaknya inputnya di atas, jadi harus ku taruh di sini kabelnya. Nah, kalian bisa langsung di atas dia langsung terisi. Dan outputnya ini bisa kita setting dengan hammer ya. Makanya engineer hammer ini dipakai juga untuk output ya. Dan untuk immersive engineer ini warna ini bisa warna ini udah apa ya? Sudah setting ya, sudah khas. Jadi kalau yang biru itu input udah pasti, sementara kalau yang orange itu output ya. Jadi udah jelas banget, kalian tinggal taruh aja di sini. Udah selesai setup-nya ya harusnya. Tapi kayaknya aku pakai namanya creative capacitor karena kebetulan dia ngasih kapasitor yang kreatif. Ya kalau kalian nggak tahu, kreatif ini sering kali ditambahkan di beberapa modpack untuk ya game mode kreatif sebenarnya. Dan dia bisa ngasih kalian infinite energi ya. Benar-benar tanpa batas energinya sebenarnya. Jadi ya, dan tentu saja kalian nggak bisa dapatkan di game asli ya, karena OP banget. Bakal OP banget. Oke. Dan aku bakal connect aja dia ke dua konektor. Oke. Dan gini aja yang bakal aku pakai. Mungkin aku bakal ambil aja ya ini. Oke. Kita sambungkan dulu. Ini nggak tahu apakah bakal mencari, tapi harusnya sih enggak ya. Nah, kemudian kita sudah selesai untuk energinya, kita sudah selesai untuk bahan dasarnya. Ya, kita butuh bahan dasarnya dulu untuk bikin energi. Baru untuk produksi energi, semuanya sejauh ini cukup akurat ya. Mungkin kalau secara bentuk mesin aku kurang tahu, tapi kalau secara mekanisme, menurutku udah sangat-sangat apa ya, sudah bisa dibilang cukup khas dunia nyata ya. Cukup mirip gitu. Oke. Nah, sini ada beberapa mesin yang bisa kalian bikin. Di sini aku udah bikin setup untuk beberapa mesin yang akan kita bikin hari ini. Jadi mungkin episode ini lebih ke arah episode ya kita sebenarnya pembahasan saya juga tidak terlalu dalam karena aku bukan ahli teknologi banget atau yang industri ya. Karena ini benar-benar khas apa ya? Pabrik banget ya, khas industri banget gitu. Dan tentu saja kalau misalkan mau lebih detailnya pasti harus ke orang yang benar-benar udah masuk ke dalam mesin-mesinnya gitu ya, ngotak-ngatik mesinnya, bahkan bikin mesinnya. Tapi ya karena aku kurang tahu juga, jadi aku bakalan ya bikin sesi bangun-bangun aja mesin-mesin ini. Karena sejujurnya dua modpack sebelumnya yang kumainin kan aku belum benar-benar dalam banget ke immersive engineering kan. Jadi ya silakan kalian nikmati aja pembangunannya. Anggap aja semacam teka-teki ya atau puzzle gitu untuk ngelihat gimana sih hasilnya dari semua mesin ini. Nah, cara bangunnya itu ada banyak tempat yang ada di sini yang akan kita pakai. Dan tentu saja materi-materi ini adalah komponen-komponen dasar untuk mesin-mesinnya. Ada 5 komponen dasar yang sering banget kalian bakalan 4 ya bukan 5 yang bakalan kalian temui, yaitu ada redstone engineering block, heavy engineering block, light engineering block, dan steel scaffolding. Ini 4 yang bakal sering kalian pakai untuk bikin bangun-bangun multi blocknya. Pasti ada gitu setiap multi block, minimal salah satu dari blok ini. Dan cara craftingnya juga kalau mau lebih efisien kalian bisa pakai ini ya, engineer workbench yang itu. Karena engineer workbench itu memangkas hampir setengah ya, kurang dari setengah sih bahan yang kalian butuhkan. Ya ini ya, yang ini dia. Jadi ya supaya lebih efisien aja kalau kalian mau bikin ini blok-bloknya.
kalian bisa pakai engineer workbench, terutama kalau kalian yang terbatas sumber. Oke, kemudian ya sisa-sisanya ini adalah ada berapa mesin yang pakai bahan-bahan kayak gini ya, sudah aku lihat. Oke, semua mesin-mesin yang multi block ini atau yang butuh lebih banyak blok ini, multi block ya namanya, itu biasanya masuk ke heavy machinery karena heavy machinery ini memang banyaknya ya mesin multi block ya. Yaitu ada blast furnace, ada metal crusher dan sebagainya. Tapi yang bakal aku bikin itu ada ini tadi sudah ya, blast furnace. Ada yang bakal sering kalian lihat yaitu metal press dan crusher. Ini dua yang akan sering banget kalian temukan. Dan juga aku bakal bikin kalian bikin yang namanya generator diesel ya, diesel generator. Karena ini adalah generator yang kayaknya paling kuat ya di emergency engineering ini. Generate energinya paling tinggi dibandingkan generator yang lain, yaitu diesel generator. Sampai katanya itu 4.000 ya. Ini outputnya sih, tapi aku asumsikan dia bisa produksi sampai ribuan plug per tick ya, atau ya ribuan energi per tick itu, dimana itu ada jumlah yang sangat besar juga. Nah, ini adalah generator yang akan kita bikin. Oke, tapi sebelum itu kita masuk aja dulu ke mesin-mesin yang ini ya. Yaitu yang pertama metal press. Metal press ini yang bakal sering kalian pakai juga karena dia bisa dipakai untuk nge-press metal sesuai dengan namanya, metal press, untuk dicetak menjadi bentuk yang kita inginkan ya. Nanti kita akan lihat. Kalian bisa langsung lihat ilustrasinya di sini, bagaimana cara bangunnya dan blok-blok apa yang dipakai. Ini list ya, kalau kalian mau list bloknya kalian bisa klik ya, kalian tinggal hover aja ke sini. Required material yang dibutuhkan, dan di sini ada kalian bisa hentikan juga animasinya kalau kalian mau fokus. Kemudian ini untuk naikin layernya, mana dia, ini ke layer 2 baru ke layer 3, dan kalian bisa klik yang kotak ini untuk jadikan mesinnya ya. Jadi langsung kelihatan nih mesin hasilnya itu gimana, nah kayak gini nih. Dan seperti biasa kalian bisa ngecek di sini untuk input outputnya, energinya, dan red tone, bahkan red tone ya, atau gimana ya, aktifasinya gitu lah ya. Kalau kalian mau menonaktifkannya atau mau aktifkannya gitu. Oke, jadi tinggal kita pilih aja. Sayangnya sini nggak ada cara untuk ngebikin dia secara otomatis, jadi semuanya manual kayaknya. Jadi tapi ya jangan apa, kita bikin aja. Kita bikin yang namanya, kita butuh conveyor belt ini untuk transfer itemnya. Kemudian ada piston tadi, mana? Kalian tinggal lihat aja di sini sih. Ada piston, harus ngarep ke bawah, dan heavy engineering block yang di atas. Oke. Kita taruh ini. Ini bisa nggak ya? Nah, ini kalian langsung lihat kan, conveyor belt ini bisa dipakai untuk bawa kalian ya, menggerakkan kalian. Ini bisa tahu kau engineer hammer ini bisa diklik kanan untuk nge-rotate block. Kemudian ini ada heavy engineering blocknya, dan tinggal kita selesaikan saja. Oh ya, tempat untuk menyelesaikannya itu juga harus kalian baca sih, karena kalau kalian klik di sini dia nggak akan langsung berubah. Tapi kalau kalian klik di tempat yang tepat, nah dia bakal langsung berubah. Dan tentu saja tiap mesin tuh beda ya tempatnya, jadi kalian harus baca juga. Oke, mesin ini cara makainya kalian tinggal ngecek energi, udah pasti. Ya wajib lah ya, semua mesin punya energi. Ini energinya sudah diisi, dan dia butuh press ya di sini. Ada cetakan yang harus kalian taruh di sini. Nah, cetakannya itu bisa kalian bikin dengan namanya ini, metal press mode. Ini dia yang tadi aku bilang. Kita butuh wire cutter untuk dengan tilt plate ya, supaya bisa langsung ngasih lihat kalian macam-macam plate, macam-macam cetakan yang bisa kalian bikin. Contohnya ada wire, ada gear, ada plate ya, yang biasanya ini dipakai untuk crafting crafting modpack-nya gitu ya. Ya kalau kalian main modpack gitu. Oke, contohnya aja kita kasih namanya plate ya. Kita geprek
ironnya, kita tinggal drop aja dan dia bakal langsung kegeprek gitu dan bakal jadi iron plate ya. Ya seperti ini. Tentu saja dia makan energi dan tiap kalian bisa pakai yang lain kalau kalian mau bikin seperti rod atau gear dan sebagainya ya, seperti biasa. Oke, kemudian lanjut ke ini mesin yang agak besar yaitu crusher ya. Ini mesin yang akan sering kalian lihat juga karena dia bisa dipakai untuk crafting ore ya, atau nge-craft ore. Dan dia mesinnya cukup besar karena ya ini 5x3 dan tingginya 3. Oke, tapi ini tinggal aku selesaikan saja. Atasnya cuma dikasih hopper 9 ya dia. Ini. Dan di tengahnya itu ada fence ya, steel fence. Di sini kelihatan sih steel fence, light engineering 5 dan juga ya hopper biasa. Kalian bisa langsung aja bikin dengan bahan-bahan yang aku sediakan di sini ya. Oke. Kita tinggal taruh aja, taruh sini 1 2 3 kalau benar. 1 dan hopper 9 di atas. Sini. Tinggal kalian klik kanan aja di sini seharusnya atau di mana. Kalian bisa nyari-nyari atau kalian baca bukunya seperti biasa. Mana ya? The tractor is formed by right-clicking the center block of the front. The front is a wide area of the tractor which has a light engineering block at the bottom. Yang ini ya, aku harus berikan harusnya. Ini kenapa nggak mau nge-form? Ini masalah yang emang sering ku hadapi sih, yaitu ya untuk nyari tempat nge-formnya. Oh, ada kurang satu deh, yaitu redstone ya. Mau ini, nggak mau form, nggak mau jadi. Aha, ini dia, crusher. Udah jadi. Dan bentuknya itu cukup mengintimidasi karena kalian bisa ngeliat di atas ini ada ya macam 2 blok besar gini. Yang artinya kalian akan lihat dia berputar-putar untuk yang craft materialnya ya. Bentar ya, aku taruh dulu ini di sini. Ini aku udah sediain platform di atas untuk ngebikin apanya. Oke, mungkin kita bisa coba crash ya. Kalau misalkan coba kita ini dia kayak gini. Or seperti iron tadi ini bisa kita crush menjadi, ini kenapa airnya hilang? Airnya hilang kah kemakan? Dia langsung berputar-putar dan menggiling ya airnya. Ini aku lupa kalau misalkan aku masuk ke dalam kayaknya bakal kena damage, jadi hati-hati saja. Tapi kalau misalkan kalian lihat animasinya seperti ini keren banget ya. Dimana kalian bisa ini mungkin gara-gara aku apa kali ya, makanya jadi hilang-hilangan. Bentar ya. Nah, dia ya triknya keren banget dan sangat ya karena memang perasaan atau di apa kayak gini itu bentuknya biasanya kayak gini ya. Ya dan akhirnya keluar ini ya. Jadi energinya taruh di sini, taruh dan ini respon. Nggak ada energi juga kayaknya ya. Oke, kita tunggu dulu sampai aneh agak freaky. Oke, selanjutnya kita masuk ke dieselnya ya, atau ya kita bikin ini kayaknya ada yang salah di bentar ya. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan. Harusnya untuk bikinnya namanya diesel generator ini ada 4 mesin rupanya ya. Tadi sebelumnya 3 mesin, makanya kok ada yang kurang. Ada 3 mesin yang harus kalian bikin. Di sini kita butuh bikinnya namanya biodiesel ya. Di sini cara bikinnya itu langsung bisa dilihat di GI, yaitu kita butuh yang namanya refinery. Ini satu mesin. Kita butuh gabungin yang namanya plant oil dan ethanol ya. Ethanol ini dia dibuat dengan industrial fermenter. Ini semacam alat fermentasi untuk
apa ya? Ya tumbuhan itu ya. Which means sangat akurat sih karena emang gula atau kalau nggak tahu gula itu bisa difermentasi menjadi etanol atau kalau nggak tahu etanol itu sebenarnya alkohol. Eh, tapi alkohol sebenarnya alkohol itu satu keluarga itu sih satu keluarga rumus kimia dan etanol itu cuma salah satunya. Di samping itu ada metanol, ada etanol dan sebagainya. Tapi ya etanol itu yang sering kita pakai untuk ya bikin alkohol yang bukan sering kita minum, aku nggak minum, tapi sering dikonsumsi lah oleh orang-orang gitu, ya yang namanya etanol. Sementara yang plant oil itu kita butuh bikin namanya industrial quencher. Nah tentu saja ya kita pakai dia dari seed ya atau dari biji-bijian kita fresh, kita squeeze, kita apa ya istilahnya peras sehingga menjadi plant oil ya. Ya kita juga bisa pakai industrial hemp seed ini untuk bikin namanya plant oil. Bahkan yang paling tinggi ya di antara yang lain. Oke, karena kita bikin aja, jadi ada 1, 2, 3 refinery, ini quencher sama fermenter, dan yang hasilnya itu bakalan ditransfer ke biodiesel generator ya. Nah, mungkin aku bakal speed up atau mungkin kalian bisa ya ngeliat prosesnya ya gimana bangunnya. Oke, yang terakhir kita butuh biodiesel generator. Dia sayangnya nggak ada di Heavy Mercenary ya, tapi kalian cuma bisa dapetin dia dari diesel generator ya. Jadi ya cara bikinnya seperti ini. Ini starter block yang besar juga, bahkan lebih besar daripada crusher ya kalau aku bilang. Ya, dia butuh bahan baru seperti radiator block sama generator block. Radiator block itu yang ini depan ini aku khususkan. Sementara generator block itu yang bukan, ini generator block yang 4 ini. Yang belakang ini radiator block ya. Nah, kita butuh banyak banget heavy engineering block ya nih ya. Heavy engineering block sampai ini aku nggak salah lihat kan? Oke. Heavy engineering block sampai sini. Salah taruh. Bukan di sini. Kemudian radiator block aku butuh lebih. Bentar ya. Radiator sama apa namanya generator block ya. Ini aku tekan 3x3 nih ya. Ini 4. Oke. Kemudian ya benar 3x3 dan di atasnya cuma 5. Oh, I think nggak sebesar itu sih. Ada yang lebih besar lagi daripada ini yang nanti bakal kita lihat. Oke, kita tinggal selesaikan aja ini. Ini quencher. Yang ini fermenter, tapi ini perlu ku belakang ya, karena ini agak belakang. Oke, dan kayaknya ini ada masalah. Ya, ini yang terbalik nih. Ini satu. Ini ku ganti. Ini di sini. Ini di sini. Di sini. Dan kita selesaikan. Ini dia fermenter, benar. Selanjutnya ini adalah refinery-nya. Dia ada semacam 2 blok di sini. Ini ada 8 iron sheet metal yang 2x2x2 kayak gini. Ya ini udah cukup dipastikan nih tank untuk yang fluid pertama dan fluid kedua ya. Coba kita selesaikan. Ini dia. Dan juga kita bakal selesaikan namanya ini dia generator biodieselnya. Ini ada yang salah kah? Oh ini kayaknya kurang 1 ding. Bentar ya, coba aku cek lagi. Ya reactor engineering block benar kan? Ini seharusnya di sini berarti ya. Dipencet dan bakal berubah jadi biodiesel generator. Yang bentuknya kayak entah kenapa kayak kereta nih ya bentuknya. Di bagian depan kereta. Ini antara aku yang kurang imajinasi atau apa. Oke, sekarang kita bakalan coba aja menjalankannya ya. Nah, ini resource-nya bakalan
Jadi mungkin nggak akan bekerja dalam waktu lama. Dan juga oh ya, aku perlu seperti biasa energi. Kita perlu setting-setting lagi energinya. Energinya ada di sini. Nah ini klik kanan langsung kelihatan nih apa isinya. Kita perlu naruh ini di sini. Ini aku setting aja. Ini perlu energi nggak ya? Oh ini dia, perlu energi juga. Nyampe, oke nyampe. Kalau misalkan nggak nyampe atau kehalang itu bakal langsung ditandai ya. Kalau misalkan dia nggak bisa. Ini aku lagi ke sana, kurang panjang. Dan bakalan ku taruh ini energinya di sini. Butuh ini taruh sambut sini. Dan ini karena produksi energinya, ini harusnya output energinya ya, bukan inputnya. Oke. Dan untuk transfer fluidnya, kebetulan MSU Engineering juga menyediakan namanya fluid pipe ya. Jadi kalian bisa transfer fluidnya kayak gini. Ini yang aku baca-baca ya dari bukunya. Ini fluid pipe yang single aja atau yang satu ini aja itu bakalan agak lambat. Tapi seharusnya sih tetap transfer ya. Mudah-mudahan. Oke, quasar kita butuh hit. Ini dia bakal langsung nge-press kayak ini, langsung ada animasinya dia nge-press. Dan benar dia bakal ke transfer ke sini. Dan fermenter itu butuh gula ya, atau ya macam gula gitu. Kalian tinggal taruh aja sugarcane di sini dan dia bakalan langsung berubah jadi metanol. Bukan metanol, etanol. Dan dia bakal berubah jadi biodiesel ya. Yang biodiesel ini aku tunjukkan macam diesel yang dari biologis ya, dari unsur biologis yang bisa kita pakai untuk generate energi. Kita tinggal transfer aja ke sini dan ini seharusnya udah mulai bekerja ya. Kelihatannya kayak nggak bekerja nih, udah ya benar udah ke transfer ke sini. Ini kelihatannya kayaknya nggak bekerja, tapi kalau kita taruh coba. Ini dia. Kalian bisa langsung melihat kalau energi dari konektornya penuh. Benar kan, ini untuk output energinya. Dan dia kelihatannya nggak bekerja, tapi sebenarnya dia bekerja, dia ngasilin energinya. Dan aku nggak tahu nih perampungannya, bahkan nggak ada UI-nya sama sekali, jadi nggak bisa ngelihat secara detail. Tapi intinya dia bisa dipakai untuk generate energi yang super besar ya seharusnya ya. Aku nggak akan ya kira-kira gini untuk settingnya. Apa tuh saja harus kalian otomatiskan ya sebenarnya. Kalian harus input sheetnya ke sini semua bijinya, kemudian input sugarcane atau macam-macam ya di sana, nggak cuma sugarcane. Intinya yang bergula gitu. Ada apple, ada melon slice ya, ada potato dan juga corn, ini dari mod lain sih ya. Kalian tinggal masukin aja ke sini via ini inputnya dan dia bakal secara otomatis menghasilkan energi ya untuk kita. Dan yang terakhir kita bakalan bikin satu mesin yang besar banget, kayaknya paling besar ya di mesin heavy machinery, yaitu arc furnace ya. Benar ada lagi yang lebih besar, oh nggak ada, yang excavator nggak biasa aja. Arc furnace ini ya kalian bisa lihat sebesar ini. Traktornya 5 kali 5 kali 5 ya ukurannya, gede banget. Dan ya dia untuk apa nanti kita lihat, kita bakal bangun aja dulu. Dan dia butuh ini ya, butuh improve blast furnace rupanya. Udah aku clean kan padahal ya, udah aku ambil aja sini. Oke, kita bakalan bikin aja. Yang di sini. Jangan dan oke, yang terakhir bentuk T kayak gini ya. Mudah-mudahan kalian nggak berpikir aneh-aneh untuk bentuknya. Oke, dan terakhir kita tinggal selesaikan saja nih, ada dia perlu diklikkan kemana. Ada ngasih tahu, oh ini dia. Show then click the cauldron with engineer hammer. Jadi cauldronnya di depan sini ya, ini yang bakal kita klik. Boom. Nah, langsung dapat advancement di sini. Ada the hottest topic ya. Kita bikin yang namanya art furnace multi block karena emang ini mesinnya gede banget. Oke, ada tempat bolong di bawah sini kayaknya.
Nih, aduh aku butuh blok untuk naik ke atas ya karena besar banget. Juga di sini ada yang semacam ini inputnya ada di sini ya. Oke, menarik. Kemudian ini aku khususkan tempat untuk electrolyte. Coba kalau kita klik kanan dia, ini ada 4 slot di sini. Tapi salah satunya ini aku khususkan yang ini mana electrolyte ya. Graphite electrolyte ya, aku khususkan yang ini. Kayaknya ini aku ya kan langsung taruhkan nih. Ini kayaknya untuk meningkatkan efisiensi sih, aku agak lupa. Karena emang jarang banget ku pakai. Tempat energinya di mana ya, Bambang? Tempat energinya di belakang kalau nggak salah ya, di sini. Ini ada bentuk kayak muka kayak gini, ya mirip sama cok 3 apa sih namanya itu? Cok 3 lubang gitu. Kita coba taruh energi di sini kali ya. Apakah benar? Ya benar. Dan dia sampai ngasih 3 input kayak gini saking besarnya energinya kayaknya. Dan outputnya di sini ya. Ini output mesinnya sih. Atau outputnya juga bisa di sini sih harusnya. Oke. Sekarang kita coba lihat ya. Di output ini aku tandai kebetulan. Bukan mau ngambil output-nya ya. Ya, kita bisa pakai dia buat nge-alloy ya. Ini ada macam-macam alloy yang bisa kalian penggabungan. Kalian juga bisa buat ngebakar ya di sini ya. Ngebakar kemudian nge-alloy juga bisa. Tadi gabungin beberapa ore bisa. Dan ngebakar dapati ya, dan juga ore duplicate juga bisa ya. Meskipun dia ngasih butuh energi 512 IF per tick ya, 512 energi per tick, tapi dia cepet banget nih, sampai 5 second doang atau 5 detik doang untuk bisa ngeprosesnya. Dan dia juga bisa dipakai untuk recycling ya, atau yang mengembalikan ingot dari tool-toolsnya ya. Jadi golden sword bisa kita balikin lagi menjadi gold sword ya, gold ingot ya, gold jadi ya balik lagi ke ingotnya gitu ya. Oke, mungkin coba aja ini bisa nggak ya, coba kita. Iya, dia harus, berarti dia memang harus banget butuh electrolyte-nya. Dan seingatku ini cara craftingnya ribet karena kalian bisa taruh dia di sini. Tapi HOP graphite ingot-nya yang susah nih ya. Dia nggak bisa pakai cara biasa kayaknya kalau nggak salah seingatku. Ada cheatnya sih dari episode kemarin. Yang dimana kalian butuh bikin yang namanya industrial quasar dari code dash ya. Jadi dan code dashnya pun harus kalian bikin crusher. Jadi mau nggak mau kalian harus bikin 2 multi block ini dulu, 1 2 ini dia untuk bikin ini HOP graphite dash ini. Ini aku kurang tahu kepanjangannya apa, tapi ini wajib ya kalau kalian mau ngeproses. Tapi sebenarnya cukup input ini sama ya 3 ini aja udah cukup untuk menjalankannya. Meskipun agak lambat tapi caranya prosesnya cukup ya sudah cukup bagus lah ya prosesnya. Seperti ini. Dan tentu saja dia bisa dipakai buat macam-macam lagi seperti di resepinya. Oke, udah sangat panjang pembahasannya. Kita bakal lanjut aja dengan secepat mungkin ke beberapa hal yang ada juga di ininya ya, di immersive engineering yang kebetulan sering banget juga aku pakai ya, berapa hal. Yaitu sebenarnya ini cuma 2, yaitu ada charging station dan juga garden close. Charging station ini kadang-kadang ku pakai kalau misalkan aku butuh tempat charging dan gak ada opsi lain yang lebih murah daripada charging station. Charging station ini dapati tempat untuk nge-charge beberapa item atau peralatan yang memang butuh energi ya. Jadi kalau kalian butuh ya tempat untuk nge-charge, kalian bisa taruh di sini. Atau yang paling sering ku pakai, yang bahkan ku pakai di 2 modpack yang ku mainkan, yaitu Garden Crouch. Ini ada tempat, ini bisa dibilang item yang cukup broken karena kalian bisa pakai ini untuk menumbuhkan tanaman kalian di dalam sebuah semacam greenhouse kecil ya, rumah kaca kecil gitu. Dan kita cukup pakai ini ya. Ini juga yang ketiga bakal aku pakai, yaitu fluid pump. Dia butuh energi kalau kalian lihat, dan dia bisa dipakai untuk menarik air ya. Di sini di bawah sini ada infinite water resource yang kalian pasti tahu nih untuk dapetin air yang banyak. Dan kita bisa pump dia atau tarik dia
ke dengan fluid pump ini, dan seharusnya ini kalau misalkan energinya sudah terpasang, dia bakal langsung output ininya ya, airnya ya. Kalau benar kita tinggal taruh fluidnya aja dan kita taruh di sini. Kalau misalkan benar, dan jangan lupa juga dia butuh energi ya. Ini garden course-nya, jadi harus ku pasang lagi energinya. Meskipun dia punya cost energi ya, tapi seharusnya ini udah cukup worth it ya untuk menumbuhin tanaman secara otomatis ya, karena kalian nggak perlu datang ke sini bolak-balik gitu. Dia bakal langsung ngeproses secara otomatis. Sepertinya ada yang kurang dari sini, makanya airnya nggak mau masuk. Aku cek pakai STM tadi udah hilang ya. Udah aku pakai semua untuk bikin biodieselnya, jadi aku perlu bikin ambil sheetnya dulu. Sheet manapun terserah. Kenapa airnya nggak mau ke transfer ya? Atau ada kesalahan di sini? Untuk fluid transfer kalian bisa lihat di bukan di sini ding, di mana ya? Simple machine kalau nggak salah. Ini dia fluid transport, dimana kalian bisa langsung melihat gimana caranya untuk fluid transport ya, atau memindahkan fluid dengan pipa-pipa yang disediakan oleh dia ya, oleh ininya, immersive engineering. Use your hammer on the base of the pump, which switch this side on off. In order for pump to pick the fluid that you need to power, power dapati di atas. You can also attract tank, biasa. Water block will serve as infinite for pump as long as more than 3 block connected. Oh, bentar. Dia butuh lever kayaknya. Aku baru ingat. Aha, ini dia baru mau ngepump. Aku lupa kalau misalkan dia perlu ku aktifkan dulu baru bisa narik airnya dan ditransfer ke sini. Dan dengan begitu ini seharusnya dalam berjalan, kalian bisa langsung melihat proses dari pertumbuhan tanamannya. Dia bakal langsung diharvest dan hasilnya bakal langsung kelihatan di sini. Dan dia bisa ditransfer ke depan ini, pakai chest aja bisa langsung ditransfer ke depan. Jadi enak banget ya, kalian nggak perlu manual nge-harvest dan ngetanamin tanamannya terus menerus. Dan ya mungkin sekian. Sebelum kita mengakhiri proses dari immersive engineering ini, kita ada bikin banyak banget mesin yang gede-gede dan sangat menarik. Kalau ya lihat, ini bahkan ada dia ngeluarin fluidnya di sini tadi animasinya. Sini ada namanya add-on dari immersive engineering-nya. Di mana aku sempat singgung salah satunya yaitu immersive petroleum yang menyediakan beberapa fitur seperti minyak bumi dan pompa minyak atau kilang minyak yang sering kalian lihat ya di dunia nyata. Bahkan bentuknya pun sama persis dengan dunia nyata. Ada bentuk ada satu panjang itu dengan satu tali di depan gitu. Bentuknya sama persis kayak gitu. Yang bisa dipakai untuk menarik minyak dari bumi ya. Yang bisa dipakai itu macam-macam, dapat minyak buminya atau oil ya nanti. Ya, aku nggak tahu apakah kita bakal ketemu mod kayak gini ya di masa depan. Di mod pack ini nggak ada. Tapi mungkin kita bakal coba kalau misalkan ada ya. Kebetulan mod ini di mod pack itu. Kemudian ada immersive railroading sama engineer decor ya. Ini cuman untuk dekorasi aja sih dua-duanya nih. Railroad ini aku khususkan buat ini ya, buat kesana kemari, buat transportasi gitulah ya. Oke. Jadi sekian dulu mungkin untuk episode kali ini, pembahasan mod yang sangat panjang karena kita sebenarnya bukan bahas sains ini, tapi kita bahas modnya aja. Dan memang cukup sangat legit sih ya kita ngelihatnya, semua karakter-karakternya sangat-sangat menarik dan bisa dibilang sangat-sangat mirip dengan dunia nyata ya. Dari segi bentuknya pun juga dan prosesnya ya. Dia bahkan masih pakai kabel yang masih kita masih kita temukan di tepi-tepi jalan kan masih ada tiang listrik kan, dan transfernya pun pakai kabel ya. Dan bisa dibilang transfer pakai kabel ini lebih convenient ya, lebih enak karena kalian bisa sejauh mungkin ya, tentu saja nggak sampai sampai 1000-an blok sih, ada batas jaraknya tentu saja.
tapi mereka bisa mengkonek ya tanpa ada perlu ditaruh-taruh gitulah ya. Bisa dibiar menggantung kayak begini. Jadi cukup keren, sangat keren semuanya. Dan bagi kalian yang ahli teknik atau yang benar-benar berkecimpung di dunia industri kayak gini, kalian bisa komen di bawah seberapa legit sih ini semua proses ini dan juga mesin-mesin yang ada di sini. Ya sekali lagi kalau misalkan kali lagi aku bukan yang ahli di sini, tapi sejauh yang kulihat memang ini sangat-sangat menarik ya, sangat-sangat sudah cukup sesuai dengan yang ada di dunia nyata. Tapi bagaimana menurut kalian? Kalian bisa komen aja di bawah. Meskipun ini memang bukan mod teknologi favoritku jujur aja karena ribet seribet-ribetnya karena butuh banyak banget blok untuk bikin ini dan makan tempat juga kalian bisa ngelihat banyak banget di sini makan tempat banyak banget. Ini belum ya ini cuman pembahasan padahal ini cuma pembahasan mod doang loh. Oke, jadi sekian dulu untuk episode kali ini. Jika ada kesalahan ya bisa tolong dikoreksi di kolom komentar. Dan sampai jumpa kembali di pembahasan mod yang selanjutnya. Dadah semuanya. Mohon maaf ya kalau episode ini malah kepanjangan.